Oke, halo Sobat Cool. Kali ini aku Mas Bas dan ini Aku Dilza. kali ini kita kedatangan ambulans dari SR, sedekah rombongan. Nah, Dan, Ya, kalau ambulans itu kan kadang suka ada cerita-cerita gitu kan? cerita-cerita serem kan pastinya ya. Pasti banget. Ambulans tuh pasti connect sama kayak gitu tuh. Mending kita tanyain langsung aja nggak sih sama orangnya? Kita kenalan dulu kali ya sama orangnya. Oke, cus kita kenalan dulu. Oke, jadi sekarang kita udah kedatangan dari MTSR Malang. Pak siapa? Andi, Pak Andi. driver MTSR Malang, sedekah rombongan. Gimana sih Pak suka dukanya nyetir ambulans? Suka dukanya kita sebagai driver ambulan untuk mengantarkan pasien, baik pasien sakit maupun jenazah. Banyak kejadian yang saya rasa di luar ekspektasi kita, Mas. Ya contohnya saya mengantar jenazah ini kurun waktu 4 tahun yang lalu. Itu pasien dari kita, tidak saya sebutkan namanya. Beliau itu sakitnya kanker serviks, rumahnya di daerah Trenggalek. Nah, pada waktu itu sekitar jam 8 kita dapat panggilan bahwa beliau sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan kita bergegas 3 orang tim dari kita, berangkatlah kita menuju ke ruang jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Setelah sampai di sana, kita bergegas mempersiapkan untuk keberangkatan jenazah untuk pulang ke rumah duka. Nah, seperti biasa, Mas, tidak ada kejanggalan ataupun firasat apa gitu. Nah, berangkatlah kita teman kita bertiga termasuk saya sebagai driver, 2 orang pendamping dari keluarga dan jenazah. Sekitar ya 10 kilo sebelum rumah duka kita ada kejanggalan yang saya kira belum pernah saya rasakan selama saya menjadi driver ambulan 10 tahun. Itu ada Mas ya, seperti ada orang nangis ya, sekitar pukul setengah 12 malam itu, tepatnya di daerah mau masuk Tulungagung. Nah, saya kira yang dengar itu cuma teman saya sendiri. Ternyata teman saya yang duduk di tengah, kan kita bertiga Mas di depan mobil ini. Nah, setelah itu satu orang yang paling kiri itu mendengar suara tangisan. Kita diam aja, saya kira apa, atau bunyi handphone atau apa. Nah, setelah itu teman saya yang di tengah juga mendengarkan seperti itu, tapi tidak mau ngomong, diam. Terus saya juga mendengar. Nah, itu kita langsung ngomong seperti ada orang nangis. Terus teman saya yang di depan saya tuh suruh turun satu untuk damping di belakang di jenazah itu. Selang 10 menit kalau nggak 15 menit kita jalan lagi, kok ada tangisan lagi, Mas. Itu tepat di bawah kaki almarhum, bukan dari mulutnya, di bawah kaki almarhum. Dan itu terdengar jelas oleh teman saya yang di belakang. Terus saya tanyakan kepada pihak keluarga, apakah selama almarhum beliau ini menjanjikan sesuatu atau menunggu sesuatu yang belum tersampaikan. Ternyata betul, Mas, anak dari beliau itu belum datang atau belum menjenguk selama beliau sakit sampai dengan meninggal. Nah, itu pengalaman saya, Mas, dari driver ambulan semenjak 10 tahun. Menurut saya itu memang nyata, real,
tanpa ada apa seperti diceritakan di teman-teman bahwasan ambulan itu apa seperti menakutkan, tapi memang ya kita punya 3 ambulan, 1 ambulan jenazah ini, terus yang 2 ambulan mobil sehat sama pasien yang seringkali apa membuat orang merasa apa hawa mistiknya itu besar ini mas. Ini. Karena setiap mungkin mas nih, setiap ada orang yang mau meninggal, ini pengalaman saya juga teman saya, setiap selesai dicuci itu entah 2 atau 3 hari itu pasti ada orang yang minta bantuan pengantaran jenazah seperti itu. Nah, terus ada lagi pengalaman saya Ya. pas waktu apa keadaan mobil ini trouble mas, trouble di sirine. Nah sirine ini nggak ada apa tegangan dari arus aki mas, bahkan putus, nggak ada tegangan sama sekali dan sudah lama mati, dan itu hari itu akan diperbaiki. Kebetulan pada hari itu mau diperbaiki, ada permintaan jenazah di Malangan Minaja untuk mengantarkan. Nah itu apa ya mas ya, saya sendiri juga heran karena sirine ini nggak ada arus listrik, kok bisa berbunyi. Saya kira ada ambulan dari belakang. Nah ternyata sama mobil yang di depan sama yang di belakang saya dikasih jalan, kok bunyi gitu. Nah ternyata yang bunyi itu dari ambulan saya sendiri, dan sesampainya saya di tempat ambulan itu masih bunyi. Terus dicek sama mekanik, arus listrik ini tidak ada mas, dari mana? Nah mekaniknya juga heran kok bisa gitu. Setelah sama salah satu mekanik di situ di Mencewi ya, diadani, baru berhenti. Nah, kalau masnya pengen lihat monggo. Mungkin dari hal-hal yang udah pernah terjadi kayak hal-hal mistis itu Bapak udah terbiasa atau masih ada ketakutan? Kalau saya driver ambulan dan saya mbak ya juga manusia, ya ada rasa takutnya sendiri juga ada. Saya sendiri juga ada rasa takut. Tapi kalau dibilang kalau kita sudah mengantarkan jenazah, baik itu jenazah dalam bentuk orang yang sakit maupun kecelakaan, kita kita terus saja nggak ada rasa takut. Rasa takut itu kalau kita sudah sudah pulang itu sendirian. Seperti 2 bulan terakhir saya mengantarkan jenazah ke daerah Wonosobo, berangkat dari Malang jam 5. Kebetulan beliau itu sakit, meninggalnya di Karpide, orangnya jualan bubur. Nah itu saya berangkat sendiri, saya dengan jenazah. Kebetulan pas waktu di daerah Dieng mau masuk Wonosobo, nah itu mata saya terasa ngantuk mas. Kebetulan saya sendiri nggak ada CEO driver. Kalau saya melanjutkan takut ada apa-apa di jalan. Kalau saya berhenti nanti jenazah ditunggu sama pihak keluarga. Jadi saya ambil baiknya aja saya istirahat dulu mas, dengan rotator yang masih menyala. Nah itu saya khawatir mau tidur di depan, khawatir yang di belakang nanti ada jenazahnya, takut kenapa-napa, takut nanti jenazahnya dicuri atau apa. Akhirnya saya tidur dengan jenazahnya di situ, saya di kursi itu. Ini real saya sendiri. Nah bangun-bangun saya tangan kan di bawah alas itu mas,
Kebetulan beliau pas jatuh itu kan ada pendarahan mas. Tangan saya terasa dingin dengan bau amis. Terus saya cium kok ini darah. Nah itu saya langsung terbangun. Itu langsung saya berangkat ke rumah duka. Dan sampai sekarang saya nggak ada firasat takut atau gimana. Terbiasa ya Pak, ya? Tak biasa. Oke. Jadi itu tadi kumpulan beberapa cerita yang udah dialami sama driver ambulans ya Pak. Ya, biasanya kayak gitu ya. Nah itu memang bener guys, ada. Cuman ya jangan dari stereotip juga. Yang penting jangan melihat ambulan itu takut atau gimana atau seram. Karena kalau sudah naik ambulan itu nanti terbiasa seperti naik mobil ambulan pada umumnya atau naik mobil-mobil biasa seperti itu Mas. Memang dari sosok mobil ambulan itu merasa menakutkan. Tapi jangan takut. Nggak akan ada pernah orang mati hidup lagi. Mungkin dari Bapak sendiri hal positif apa yang dirasain selama jadi driver ambulans? Hal positif yang selama ini sudah saya rasakan menjadi driver ambulan. Saya ini di Sedekah Rombongan ini kan bergerak di bidang sosial dan membantu kaum duafa atau pasien-pasien yang kurang mampu. Jadi saya kapan lagi saya bisa membantu dalam segi materi ataupun yang lainnya, saya cuma bisa bantunya tenaga seperti itu. Jadi hal-hal positif yang saya dapat dari SR banyak, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Pak buat waktunya buat mau diwawancara. Nah, kalau kalian suka konten kayak gini, kalian jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai kita ketemu lagi di konten horor berikutnya. Selamat tinggal, sobatku.